Anda masih menyaksikan program Rosi. Malam ini saya bersama Raymond Chin, content creator di bidang literasi keuangan. Tadi kita bicara soal Raymond yang merayakan Idul Fitri, masa kecilnya mudik pulang kampung ke kampung halaman mama di Desa Tempel di Jogja itu. Nah tahun ini mudik nggak Raymond? Kayaknya enggak. Kayaknya tahun ini enggak sih. Karena setiap pulang mudik kan konsepnya kekeluargaan, kayak ngumpul sama keluarga dan lain. Tapi kayaknya keluarga tahun ini tuh Ya kamu bilang tadi udah mulai ke ini ya. Udah nggak di tempat nih. Tapi tradisi mudik itu menarik. Menarik. Karena hanya ada di Indonesia. Bener. Tidak di banyak negara muslim itu nggak ada mudik. Jadi mudik itu otentik milik Indonesia. Milik Indonesia. Dan ada cerita di balik Lebaran yang aku baru banget kemarin aku dikasih tahu ceritanya sama Ustadz Felix kan. Dia bilang cuma di Indonesia yang Lebaran tuh mohon maaf lahir dan batin. Oh ya? Iya, ternyata konsep maaf-maafan tuh cuma ada di Indonesia dan itu bukan unsurnya Lebaran. Karena Lebaran kan kita merayakan, satu hari merayakan bahwa kita sudah melewati bulan puasa, menahan hawa nafsu. Ternyata Indonesia tuh lumayan unik, kita kan lumayan kental budaya ya. Ini dari zamannya era Soekarno waktu itu, Lebaran atau konsep halal bihalal maaf-maafan itu ternyata cara untuk maaf-maafan dan menunjukkan bahwa kita peduli rakyat antara kaum elit politik. Unik. Dan kenapa Lebaran dan Idul Fitri dibikin liburan paling panjang dan konsep mudik dan lain-lain itu ternyata ya buat jadi satu stimulus untuk dorongan putaran ekonomi gitu. Jadi ternyata ya gitu. Baru tahu karena seharusnya kalau di Islam itu sendiri harusnya Idul Adha yang lebih dirayakan gitu loh. Dan menurut aku kayak gitu. Puncak selebrasi keimanan. Benar, menunjukkan puncak ketaatan manusia gitu terhadap. Cuman kan ini sesuatu yang unik. Dia bukan menjadi bagian dari yang tadi kamu bilang, bukan dari esensi yang terpenting, tapi lebih pada tradisi sebenarnya. Tradisi, budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Nah, kemarin saya ke Pelabuhan Merak, Ramon. Berarti H- berapa? Ini hari Kamis, H-3, H-4. Biasanya sudah ada, ya saya mixed feeling. Saya ke Pelabuhan Merak, dari rumah ke Pelabuhan Merak saya sudah menyiapkan waktu untuk kemacetan. Tapi ternyata dari Pejaten ke Merak itu kurang dari 2 jam. Dan dari Merak jam 4 sore saya sampai ke Palmerah juga 1,5 jaman lebih. Jadi saya punya mixed feeling, dalam arti saya senang saya nggak kena macet. Senang nggak macet ya. Tapi kemudian saya ada pertanyaan, wow apa pertanda cukup lancarnya jalan yang biasa dipadati oleh pemudik gitu. Saya mau kaitkan misalnya dengan hasil survei potensi pergerakan nasional Kementerian Perhubungan. Karena biasanya kan selalu ada prediksi. Tahun lalu itu Lebaran di 2024 prediksinya itu 193 juta pemudik. Realisasinya tahun lalu itu di atas 200 juta. Nah prediksi tahun ini sudah turun 24%, jadi hanya 146 juta. Ya bisa saja realisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tetapi yang ingin saya highlight di sini bahwa penurunan pemudik itu dalam juga. Gitu. Dalam. Biasanya orang Indonesia meskipun tidak terlalu punya uang, tetapi yang namanya tradisi selalu dijalankan. Nah, pasti figure out a way untuk memaksakan. Harus nih mudik gitu. Tapi belakangan ini agak kurang ya antusiasmenya ya. Jadi ada semacam mengalahkan keinginan mudik atau tradisi mudik. Atau begini, atau saya ingin mencoba membuka ruang bahwa karena liburnya lebih panjang. Pemerintah mengatakan boleh mulai libur silahkan mudik sejak 21 Maret. Jadi liburnya makin panjang. Lalu ada work from everywhere. Sehingga juga tidak membatasi orang harus ke kantor. Jadi ini sebenarnya sebuah kebijakan untuk supaya jalur mudik itu tidak terlalu padat dan tidak menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Jangan-jangan karena kebijakan itu ya, Ray? Kalau dari sisi pandang pemerintah kan mudik ini needs to happen dan sangat diagungkan. Karena dia sebagai salah satu pendorong ekonomi yang lumayan signifikan. Kalau misalnya nggak ada lebaran atau nggak ada mudik, ini 1 bulan yang biasanya kalau baik-baik aja ya, seharusnya jumlah transaksinya bisa merepresentasikan
mungkin 4 sampai 6 bulan selanjutnya. Jadi nggak masalah yang selanjutnya pelan itu. Tapi kan Indonesia, warga kalau misalnya nggak mudik itu pasti antara dua alasan biasanya. Kalau yang berhubungan dengan ekonomi ya, either memang nggak punya uang atau punya tapi nggak mau mengeluarkan uang. Dan dua ini kan jadi pertanyaan yang harus digali secara dalam ya. Tapi kalau lihat dari opsi satu, ekonomi nggak baik-baik aja. Middle class turun, lapangan pekerjaan seret, PHK dan buying power turun. Ini udah simpelnya harusnya bisa dikonklusikan bahwa warga lagi nggak terlalu punya uang. Tapi kalau mau lihat data karena itu bisa dilihat dari ya itu ya arus mudik ya. benar, Memang ada yang biasanya kan wah gila macet banget ini. Tetapi memang kemacetan itu juga memiliki arti yang positif karena benar. ada pergerakan. benar. Dan itu karena mereka punya uang gitu. Sehingga Orang ini tidak seret. terlalu macetan itu juga harus itu indikator yang cukup Cukup concerning. mencemaskan. Cukup concerning karena bisa dibilang kayak buying, kita lihat realnya aja. Biasanya kalau paling gampang untuk lihat buying power itu karena kan di pekerjaan aku tuh merepresentasikan banyak perusahaan-perusahaan atau klien-klien lah. Selama 3 tahun terakhir tuh tren yang lumayan jelas dari bisnis-bisnis atau pelaku usaha bahwa setiap tahun loh kok transaksi pas di bulan lebarannya makin dikit. Transaksi Di pas di bulan lebaran, iya. Karena Lebaran. biasanya di kuartal keempat Iya. ini kan ada setiap Ramadan itu biasanya pasti ada kenaikan. Dan nggak dikit perusahaan yang omset tahunannya tuh setengahnya bisa di bulan lebaran. Tapi dari tahun ke tahun, walaupun puncaknya tuh pas di COVID. COVID kan puncaknya consumer spending, mereka belanja banyak gitu karena nggak bisa keluar, e-commerce lagi naik gitu loh. Setiap tahun dari sana tuh penurunannya bisa kayak 20%, habis itu turun lagi 20%, turun 20% gitu. Sebenarnya lumayan ngejawab pertanyaannya bahwa emang warga sekarang seret duit gitu loh. Yang punya duit pun mereka pasti nahan. Kalau misalnya kalau warga mau spending di sektor tersier atau enggak sektor sekunder, pasti mereka harus punya kepercayaan dan kenyamanan bahwa oh bisa nih spending di sini. Karena pekerjaanku tetap aman, aku tetap bisa make a lot of money lah gitu, masih bisa berhasilan. Sekarang asas kepercayaan warga terhadap masa depan ekonomi di Indonesia tuh masih belum positif. Jadi yang punya uang Sampai pun segitu ya? yang punya uang pun pasti nahan-nahan gitu loh. Yang punya uang, kalau kemarin kan kalau salah surveinya, kalau punya uang pun pas mudik, either mereka buat bayar nabung, zakat, bayar hutang. Kalau nggak salah itu 3 yang lumayan paling gede gitu loh. Baru Padahal belanja. sebentar ya, padahal sebenarnya kalau kita lihat stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu banyak sekali loh. Penurunan harga tiket, penurunan tarif jalan tol, itu kan buat kelas menengah itu sebenarnya ditujukan juga buat kelas menengah yang ingin jalan-jalan, mau liburan atau juga mau mudik. Mengapa ini tidak cukup direspons dengan baik? Menurutku sih itu cuma Hansa Plus ya. Karena kan cuma ngecover Plester maksudnya? plester doang, cuma satu porsi dari pengeluaran pas mudik. Sisanya kan pasti pengeluaran untuk kayak fashion lah, untuk makanan dan lain-lain. Itu kan cuma beberapa porsi kecil ya. Ujung-ujungnya sih karena memang ya simpelnya warga lagi nggak terlalu punya duit tahun ini. Dan kalau misalnya nggak ada stimulus atau arah yang lebih baik lah terhadap perkembangan ekonomi, which paling simpelnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu salah satu hal yang paling concerning dalam waktu dekat karena warga-warga ini paling produktif sekarang secara umur. Tapi nggak ada yang bisa menyalurkan produktivitas mereka untuk make money. Pas mereka nggak bisa make money, the fact bahwa bisnis juga lagi susah. Jadi lingkarannya tuh gitu, bisnis susah, nggak bisa hire. Orang nggak punya pekerjaan, orang nggak punya duit. Orang nggak punya duit, bisnis jadi susah lagi gitu. Ini tuh harus ada intervensi yang sering kali ya, kita harus bergantung sama pemerintah. Kalau misalnya pemerintah nggak bisa kasih kebijakan yang tepat untuk putusin rantai setan dari ekonomi ini, ya orang bakal gini terus, nggak punya duit terus gitu loh. Lapangan pekerjaan lah setidaknya. Biasanya kan kemarin bulan lalu biasa Januari ada penurunan, Februari itu ada penurunan, itu adalah dalam setiap tahun itu Dalam setiap tahun sesuatu tren yang sama begitu. Tapi biasanya ada kenaikan di bulan mau menjelang Ramadan begitu. Dan kita tetap berharap ada sesuatu yang mengejutkan di menit-menit terakhir atau di hari-hari yang terakhir. Tetapi sebenarnya dari seorang Raymond Chin, kamu banyak memberikan literasi soal investasi, keuangan, kamu kuat di bidang ekonomi dan bisnis. Menurut kamu ini sesuatu yang mengejutkan atau sudah terprediksi bahwa
Idul Fitri kali ini atau perayaan Lebaran kali ini tidak sama seperti tahun lalu? Karena udah kelihatan dari tahun lalu dibanding tahun lalunya lagi kalau menurut aku. Karena simpelnya kan kalau dulu aku analisa buying power itu dari matrix namanya FCE atau Final Consumption Expenditure. Dan waktu itu aku riset itu sebenarnya untuk nunjukin hal yang positif. Indonesia memang grow-nya paling cepat dibanding Southeast Asia. Orang mulai banyak spending ke sekunder sama tersier itu karena didorong sama middle class-nya waktu itu belum seanjlok sekarang. Tapi the fact bahwa middle class-nya anjlok, kenapa middle class itu penting banget? Karena ini golongan masyarakat yang udah mulai bisa keluarin duit untuk kebutuhan sekunder. Yeah. Dan ekonomi bener-bener thriving ya basically di sektor-sektor itu, sektor sekunder, sektor tersier. Karena middle class-nya turun dan sekarang udah salah satu yang paling parah. Nilai rupiah juga udah paling parah dari tahun 1998 kayak pasti mereka yang punya duit pun mereka tahan. Jadi itu udah basic behavioral psychology-nya lah kayak economic behavioral psychology dari ekonominya gitu. Jadi udah nggak kaget. Tahun ini bahkan di beberapa klien aku pegang, ya mereka biasa harapannya kita spend gede yuk di Lebaran gitu. Marketing budgetnya bisa 40% dari setahun ya di Lebaran. Sekarang coba tahan nih, jangan terlalu agresif gitu. Karena kita nggak bisa prediksi. Selama ada ketidakpastian dengan asas kepercayaan bahwa ekonomi kita bakal bisa ditolong sama pemerintah, tahan dulu deh. Kita selamatin diri sendiri dulu, kayak walaupun nanti aku pernah diserang buzzer waktu itu. Raymond Chin suruh jangan keluarin duit. Wah ini yang bikin ekonomi kita hancur. Ya aku punya prinsip, kalau kita nggak bisa selamatin diri sendiri, jangan berharap kita bisa selamatin orang lain. Dan itu nggak salah, nggak egois gitu. Itu kayaknya yang sekarang lagi banyak di pikiran masyarakat. Orang seperti kamu ini menurut kamu itulah yang menjadi apa persepsi yang mayoritas saat ini? Takut dan cemas. Karena kenapa kamu tidak, tanya gini, kenapa kamu tidak memiliki optimisme sedikit aja?